Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa fantasi kita, yang tampaknya hanya hayalan sepele, memiliki pengaruh begitu kuat dalam hidup kita? Bagaimana jika saya katakan bahwa fantasi ini lebih dari sekadar lamunan kosong, bahwa mereka memainkan peran rahasia namun penting dalam perkembangan psikologis kita? Selamat datang dalam perjalanan menelusuri pikiran saat kita mengungkap wawasan menakjubkan tentang peran rahasia fantasi, seperti yang diungkapkan oleh Carl Jung yang legendaris. Bayangkan ini, seorang pendeta bernama A.B. Oeger, yang sangat gelisah memikirkan nasib Yudas Iskariot. Oeger, seorang rohaniwan, mendapati dirinya bergulat dengan pemikiran bahwa Yudas, orang yang mengkhianati Yesus, bisa saja dihukum selamanya. Konflik batin ini membawanya ke dalam perjalanan introspeksi mendalam. Tapi, apa hubungannya ini dengan dunia fantasi? Anda mungkin bertanya-tanya. Nah, perjuangan Oeger bukan hanya soal Yudas, ini tentang dirinya sendiri. Dia menggunakan kisah Yudas sebagai cermin untuk merefleksikan keraguan dan keinginannya sendiri, mencari cara untuk menyelaraskannya dengan keyakinannya. Carl Jung, bapak psikologi analitis, mungkin akan berpendapat bahwa ketertarikan Oeger pada Yudas bukan sekadar rasa ingin tahu sejarah, melainkan proyeksi dari kecenderungan bawah sadarnya sendiri. Jung berpendapat bahwa fantasi sadar kita, seperti yang dialami Oeger, terbentuk dari bahan mitologi dan berfungsi untuk menyoroti aspek kepribadian kita yang mungkin belum kita sadari atau sudah lama kita lupakan. Fantasi-fantasi ini tidak boleh diartikan secara harfiah, melainkan harus ditafsirkan untuk menemukan makna yang lebih dalam. Sekarang, mari kita mundur sejenak dan renungkan ini. Berapa banyak dari kita yang pernah terpesona oleh sebuah cerita, karakter, atau mitos yang terasa begitu mengena di hati kita? Pernahkah Anda merasa ada hubungan aneh dengan seorang pahlawan atau bahkan penjahat dari sebuah kisah? Ini bukan kebetulan. Menurut Jung, ada mitos-mitos khas yang membantu kita mengatasi kompleks pribadi dan kolektif kita. Sama seperti setiap orang Yunani memiliki sedikit Oedipus dan setiap orang Jerman memiliki sedikit Faust, kita juga membawa potongan-potongan cerita arketipal ini dalam diri kita. Tapi kenapa mitos dan fantasi ini begitu kuat mempengaruhi kita? Jawabannya terletak pada konsep alam bawah sadar kolektif, yang diperkenalkan oleh Jung untuk menjelaskan aspek-aspek universal yang kita semua miliki dalam jiwa manusia. Alam bawah sadar kolektif ini adalah tempat penyimpanan gambar dan tema yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk dasar dari mitologi yang kita bagi bersama. Ketika kita terlibat dengan mitos-mitos ini, kita menyentuh sesuatu yang kuno dan mendalam, sesuatu yang melampaui pengalaman pribadi kita. Coba pikirkan kisah Miss Miller, seorang wanita yang fantasinya didominasi oleh sosok bernama Ciwan Topel, seorang kekasih dari dunia lain yang membawanya menjauh dari jalan kehidupan. Dalam analisis Jung, Ciwan Topel bukan sekadar hasil imajinasi Miss Miller, melainkan perwujudan dari keinginan bawah sadarnya. Dia mewakili apa yang ingin dilakukan Miss Miller, tetapi tidak bisa ia wujudkan dalam kehidupan sadarnya. Fantasi ini sebenarnya adalah bentuk kompensasi, menggambarkan skenario yang ditolak oleh pikiran sadarnya. Pandangan Jung tentang fantasi mengungkapkan sebuah paradoks yang menarik. Meskipun fantasi tampak kacau dan tidak masuk akal, seringkali ada tujuan di baliknya. Mereka memungkinkan kita untuk menjelajahi kemungkinan yang mungkin tidak berani kita kejar dalam kenyataan. Mereka memberi suara pada pikiran dan keinginan tersembunyi kita, berfungsi sebagai jembatan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Namun, ada satu hal yang perlu diwaspadai. Jika kita terlalu terjebak dalam fantasi ini, kita bisa kehilangan pijakan pada kenyataan, seperti halnya Theseus dan Peirithoos yang masuk ke dunia para ibu dan tak bisa kembali. Jadi, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara fantasi dan kenyataan ini? Jung menyarankan agar kita belajar menafsirkan fantasi-fantasi ini, menggunakannya sebagai alat untuk penemuan diri, bukan sekadar pelarian. Namun, budaya kita seringkali mengabaikan hasil dari jiwa sebagai sesuatu yang remeh atau mencurigakan, hanya menghargai apa yang memberikan manfaat materi secara langsung. Namun, jika kita mengabaikan isi bawah sadar ini, kita kehilangan banyak wawasan tentang diri kita sendiri. Pahlawan dalam fantasi kita, entah itu Ciwan Topel atau tokoh lainnya, berperan sebagai perwakilan dari kesadaran kita. Dia mewakili tindakan dan keputusan yang ingin kita ambil, tetapi tidak mampu kita lakukan. Dengan cara ini, fantasi kita menjadi panggung tempat drama konflik batin kita dipertontonkan. Mereka adalah bukti dari perjuangan dan cita-cita yang mungkin tidak kita sadari. Eksplorasi Jung tentang fantasi menantang kita untuk memikirkan kembali peran yang dimainkan oleh konstruksi mental ini dalam hidup kita.
Mereka bukan sekadar gangguan, melainkan bagian penting dari lanskap psikologis kita. Dengan berinteraksi dengan mereka, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan kekuatan-kekuatan yang membentuk perilaku kita. Saat kita menyelami lebih dalam analisis Jung, kita menemukan konsep arketipe, sebuah citra purba yang memiliki pengaruh kuat terhadap pikiran dan tindakan kita. Arketipe-arketipe ini, seperti pahlawan, ibu, dan bayangan, adalah pola universal yang muncul dalam fantasi dan mimpi kita. Mereka membimbing kita, kadang tanpa kita sadari, membentuk takdir dan membangun jati diri kita. Dalam kasus Miss Miller, fantasinya bukan sekadar kebiasaan pribadi, melainkan cerminan dari drama arketipal yang lebih besar. Ciwan Topel, kekasih dari dunia lain, adalah pengantin dari kematian, seorang anak sekaligus kekasih dari Dewi Ibu, yang ditakdirkan untuk meninggal muda. Kisah arketipal ini mencerminkan tema mitologi yang telah memikat umat manusia selama ribuan tahun. Ini mengingatkan kita pada perjuangan abadi antara kemandirian dan ketergantungan, kehidupan dan kematian, realitas dan fantasi. Karya Jung mendorong kita untuk merangkul mitos dan fantasi yang muncul dari alam bawah sadar kita. Mereka tidak untuk ditakuti atau diabaikan, melainkan dipahami dan diintegrasikan ke dalam kehidupan sadar kita. Dengan cara ini, kita dapat mencapai rasa keutuhan dan harmoni yang lebih besar, menjembatani kesenjangan antara yang kuno dan yang modern, antara yang pribadi dan yang kolektif. Jadi, lain kali ketika kamu terhanyut dalam lamunan atau terpesona oleh sebuah cerita yang seolah berbicara langsung ke jiwamu, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Kamu sedang menyentuh sebuah kain kaya pengalaman manusia, yang terjalin dari benang-benang banyak generasi. Fantasi-fantasi ini memegang kunci untuk membuka misteri jiwa, mengungkap kedalaman tersembunyi dari dunia batin kita. Pada akhirnya, wawasan Jung tentang fantasi mengingatkan kita bahwa pikiran kita bukanlah pulau-pulau yang terisolasi, melainkan bagian dari lautan kesadaran yang luas dan saling terhubung. Dengan menjelajahi fantasi yang muncul dari samudra ini, kita bisa menemukan cakrawala baru dan meniti jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Jadi, beranilah bermimpi, dan biarkan fantasi Anda membimbing dalam perjalanan penemuan diri dan transformasi. Saat kita melanjutkan perjalanan melalui lorong-lorong berliku dalam pikiran, dipandu oleh wawasan cemerlang Jung, kita mulai menyadari bahwa fantasi yang kita ciptakan bukan sekadar angan-angan kosong, melainkan gema dari kebenaran yang lebih dalam. Setiap fantasi, setiap sosok arketipal yang muncul dari alam bawah sadar kita, ibarat serpihan cermin pecah yang memantulkan keragaman sifat jiwa kita. Bayangkan, misalnya, kisah seorang wanita muda bernama Lara, yang terpesona oleh mitos Icarus. Penerbangan beraninya menuju matahari, meskipun akhirnya jatuh, menggugah hatinya dengan cara yang awalnya tak bisa ia pahami. Bagi Lara, Icarus bukan sekadar kisah peringatan tentang kesombongan, melainkan perwujudan dari kerinduannya sendiri untuk melampaui batas, keinginan untuk melepaskan diri dari belenggu kehidupan sehari-hari yang membosankan dan terbang menuju dunia penuh kemungkinan tanpa batas. Ketertarikan Lara pada Icarus lebih dari sekadar kekaguman. Itu adalah percakapan tak sadar dengan bayangannya sendiri, aspek. Jung mungkin akan mengatakan bahwa melalui mitos Icarus, Lara sedang berusaha untuk mendamaikan ketegangan antara dirinya yang sehari-hari dan cita-cita yang lebih dalam. Sayap dari lilin dan bulu melambangkan potensi kreatifnya sekaligus risiko besar dalam mengejar impiannya. Di panggung imajinasinya, fantasi Lara membantunya menavigasi keseimbangan yang rumit antara ambisi dan kehati-hatian. Namun, seperti yang diperingatkan oleh Jung, bahayanya terletak pada terjebaknya kita dalam mimpi ini hingga batas antara fantasi dan kenyataan mulai kabur. Kisah Icarus menjadi sumber inspirasi sekaligus peringatan, mengingatkan kita akan ketinggian yang bisa dicapai dan bahaya jatuh yang menanti mereka yang mengabaikan batasan diri sebagai manusia. Eksplorasi Jung tentang alam bawah sadar mendorong kita untuk menyelami lebih dalam kisah-kisah yang memikat hati kita. Melalui lensa arketipe, kita menyadari bahwa kisah-kisah ini bukan sekadar narasi luar, melainkan peta batin yang memetakan perjalanan jiwa kita. Perjalanan sang pahlawan, penurunan ke dunia bawah, pencarian cawan suci, semuanya adalah perjalanan metaforis yang mencerminkan odise kita sendiri di dalam diri. Saat kita mengupas lapisan-lapisan fantasi kita menemukan sebuah jalinan kaya simbol dan motif yang berbicara tentang pengalaman manusia yang universal. Naga yang dikalahkan oleh sang pahlawan bukan sekadar monster yang ditaklukkan,
tetapi melambangkan iblis-iblis pribadi yang harus kita hadapi untuk mencapai jati diri sejati. Sang bijak yang memberikan petunjuk adalah perwujudan dari kebijaksanaan batin yang sebenarnya kita semua miliki, namun seringkali kita abaikan. Dengan merangkul perjalanan arketipal ini, kita menjadi tokoh utama dalam cerita kita sendiri, menghadapi berbagai tantangan dan cobaan yang dihadirkan oleh kehidupan. Karya Jung mengajarkan kita bahwa dengan terlibat dalam fantasi-fantasi ini, kita bukan melarikan diri dari kenyataan, melainkan berinteraksi dengannya pada tingkat yang lebih dalam. Kita dipanggil untuk ikut serta dalam narasi besar kehidupan, memainkan peran kita dalam drama kosmik yang terungkap di dalam dan di sekitar kita. Jadi, ketika kita merasa tertarik pada mitos tertentu atau terpesona oleh fantasi-fantasi tertentu, kita harus berhenti sejenak dan merenungkan apa yang mereka ungkapkan tentang dunia batin kita. Apakah kita, seperti Elara, merindukan kebebasan dan ingin melampaui batas? Atau mungkin kita, seperti Oeger, bergulat dengan dilema moral yang menguji identitas dan tujuan hidup kita? Cerita yang kita ceritakan pada diri sendiri, dan fantasi yang kita nikmati, bukan sekadar pengalihan perhatian, melainkan penjelajahan mendalam tentang diri kita. Mereka mengajak kita untuk menghadapi yang tak dikenal, merangkul misteri keberadaan kita, dan mencari kebijaksanaan yang tersembunyi dalam bayang-bayang jiwa kita. Dalam konteks ini, wawasan Jung tentang fantasi menjadi sebuah ajakan untuk bertindak, sebuah pengingat bahwa kita adalah pemimpi sekaligus yang dipimpikan, pencipta sekaligus yang diciptakan. Dengan meresapi fantasi kita memulai perjalanan penemuan diri, sebuah perjalanan yang membawa kita ke inti siapa diri kita dan apa yang mungkin kita capai. Mari kita bermimpi dengan berani, karena dalam mimpi-mimpi kita terdapat benih perubahan dan janji akan kehidupan yang sepenuhnya dijalani.